Barcelona akan menghadapi Inter Milan di semifinal UEFA Champions League leg kedua di Giuseppe Meazza. Tapi sebelum clash, mari kita bahas tentang dua belah tim. Dan selamat datang di segmen baru di Mencoba Menjadi Pundit. So yes ya. Oke, kalau menjadi pundit pakaian pun harus seperti pundit. Betul? Betul sekali lah. Oke, di minggu kemarin kita sudah disajikan match luar biasa oleh kedua belah tim, di mana Barcelona menghadapi Inter Milan di Montjuic berakhir dengan skor imbang, match yang sangat luar biasa. Rest in peace untuk kalian yang tidak menonton match tersebut. Tapi mari kita kilas balik dulu mengenai bagaimana leg pertama berjalan. Ya seperti yang kalian sudah tonton di minggu kemarin, Barcelona memang kejebolan di detik 30 oleh golnya Marcus Thuram, lalu disusul lagi oleh golnya Dumfries lewat sepak pojok dan finishing yang luar biasa juga dari Dumfries. Lalu Barcelona pun tidak mau ketinggalan, Barcelona pun melawan. Setelah tertinggal 2 gol, Barcelona pun berhasil menyamakan kedudukan. Dan di second half, lagi-lagi Inter Milan berhasil mencetak gol melalui Dumfries lagi dari skema corner kick. Memang kalau kita lihat Barcelona nih agak sedikit struggling dari pertahanan, apalagi dari postur tubuh kita sudah bisa lihat juga bahwa Inter Milan memang mendominasi sekali dari postur tubuh ya. Terbukti 2 gol Inter Milan tercipta melalui set piece dan mengandalkan postur tubuh pemain Inter Milan yang sangat besar-besar. Ada Bastoni, ada Dumfries, ada Acerbi. Gila sih, ketiga pemain tersebut mempunyai postur yang sangat luar biasa memang. Dan di leg pertama pun permainan Inter Milan sangat-sangat efektif, bisa dikatakan. Tapi di leg pertama Barcelona memang menguasai jalannya pertandingan di babak pertama terlebihnya. Dan gol banger dari Rapinya berhasil menyamakan kedudukan Barcelona, dan Barcelona setidaknya bisa bernapas melawan Inter Milan nanti di Giuseppe Meazza. So, sudah jelas dari cara bermain Inter Milan, kalau kalian melihat dari leg pertama, defense-nya sangat-sangat rapat. 8 pemain bisa turun ke belakang untuk membantu pertahanan ketika Barcelona sedang menyerang. Dan Barcelona pun sepertinya sedikit kewalahan dengan counter attack-nya Inter Milan. Memang permainan mereka sangat efektif sekali, sehingga mungkin Barcelona harus lebih waspada lagi nanti di leg kedua menghadapi Inter Milan. Dari 5 match terakhir, Inter Milan yang akan menjadi tuan rumah di dini hari nanti hanya mendapatkan 1 kemenangan melawan Hellas Verona, diikuti dengan 1 draw dan 3 kalahan. 1 draw diantaranya sudah jelas seri melawan Barcelona. Dan di sisi lain, Barcelona dalam 5 match terakhir tidak mengalami kekalahan sedikit pun. Hanya 1 draw melawan Inter Milan di leg pertama minggu kemarin. Walaupun memang bisa dilihat dari 5 match tersebut, Barcelona sedikit struggle melawan tim-tim kasta bawah. Lawan Celta Vigo hanya menang tipis, lawan Mallorca hanya menang tipis, lawan Valladolid pun hanya menang tipis. Dan jika dilihat dari 5 match terakhir, Barcelona secara statistik bisa dikatakan lebih unggul dari Inter Milan yang hanya mendapatkan 1 kemenangan di 5 match terakhir, bro. Dan dari head to head kedua belah tim, Barcelona menghadapi Inter Milan. Terlebih di Champions League, dari 13 match Barcelona bertemu Inter Milan, terlebihnya di Champions League ini, Barcelona sudah menang 6 kali, draw 5 kali, dan kalah 2 kali. Disusul dengan 20 gol tercipta dari sisi Barcelona, begitupun dari Inter Milan 13 gol tercipta. Bergeser dari head to head tim, kita ke head to head para playernya aja. Mungkin yang menarik dibahas adalah Pedri dengan Barella. Keduanya sama-sama bermain di lini tengah, keduanya sama-sama mengatur serangan dari timnya masing-masing. Mari kita lihat statistiknya antara Barella dengan Pedri. Bisa kalian lihat di layar kalian. Oke, di season ini bisa kita lihat dari season performance statistiknya, Barella sudah menjalani 30 match di musim ini, Pedri 32 match, dan dari gol yang tercipta, Barella menciptakan 3 gol musim ini dan Pedri 4 gol. Dan untuk assist tidak beda jauh juga, Barella unggul 1 assist dibanding Pedri, yang mana assist ini mungkin harus dibicarakan sebagai midfielder ya. Dan dari sisi dribbling, Pedri jauh sekali di atas Barella. Bisa mungkin kalian lihat juga di layar kalian. Mungkin itu 2 pemain yang mungkin menarik untuk dibahas sebelum clash di leg kedua ini. Mari kita geser ke interview para pemain sebelum laga berjalan. Di interview sebelum menghadapi Barcelona, pelatih Inter Milan, Inzaghi, menanggapi pertanyaan tentang Lamine Yamal. Kata Inzaghi, Lamine Yamal, kita mencoba untuk memastikan dia tidak mendapatkan bola. Tapi itu sangat-sangat mustahil. Sangat jelas, dia akan di double mark. Dia akan sangat dijaga, dan kita akan tetap melihat pergerakannya selalu. Begitu kata Inzaghi. Lalu bek jangkung milik Inter Milan pun ikut berbicara mengenai Lamine Yamal. Bahkan dia berkata Lamine Yamal adalah pemain terbaik yang pernah dihadapi. Itu kata Bastoni loh. Wow. Lalu dari sisi Barcelonanya, Dani Olmo berbicara mengenai leg kedua ini bahwa tidak khawatir tentang atmosfer di stadium nanti. Bahkan itu memotivasi kita lebih. Kita sudah bermain dan menang di Bernabeu, Wanda Metropolitano, dan Signal Iduna Park. Statement yang sangat
luar biasa percaya diri sekali dari Dani Olmo. Lalu mastermind Barcelona, Bapak Hansi Flick, Hans-Dieter Flick juga berbicara, di Milan kita akan memainkan final sebelum final. Begitu kata Hansi Flick, kita akan memberikan segalanya di dalam lapangan untuk mencapai final. Bisa kalian lihat dari kedua belah tim sangat-sangat respect terhadap satu sama lain. Tidak ada yang merendahkan, mereka sama-sama menganggap bahwa pertandingan ini adalah pertandingan penting, pertandingan yang sangat sulit untuk kedua belah tim. Mari kita ke update para player sebelum kedua belah tim clash di leg kedua ini. Lewandowski sudah akan dipastikan masuk ke dalam bench Barcelona setelah dia mengalami cedera di beberapa minggu terakhir. Tapi sayang Barcelona harus kehilangan Koundé yang cedera di leg pertama Barcelona menghadapi Inter Milan. Dan Alex Balde pun sempat dirumorkan akan bermain di match ini. Ternyata sudah dikonfirm oleh Barcelonanya bahwa Balde tidak akan tersedia melawan Inter Milan di leg kedua semifinal nanti. Sementara di seberang sana, dari Inter Milan, berita yang beredar adalah Marcus Thuram mengalami cedera. Entah itu dapat dikonfirmasi apa tidak. Ada kabar Di Marco pun cedera, tidak bisa dikonfirmasi atau tidak. Tapi yang sudah jelas-jelas akan melewatkan leg kedua tersebut dari sisi Inter Milan adalah Valentin Carboni dan Benjamin Pavard. Dan sementara itu, pemain yang sudah dikonfirmasi tidak akan bisa bermain melawan Inter Milan di leg kedua adalah Marc Bernal, sudah jelas cedera jangka panjang, ACL dia, kesian sekali. Marc Casado, Jules Koundé, hamstring injury, dan Pablo Torre ada knee problem, katanya ya, ada masalah dalam lututnya. Lalu kita berlanjut ke prediksi line up Barcelona yang akan menghadapi Inter Milan. Dan apa yang ada di kepala gue sudah sangat dipresentasikan dengan baik sekali oleh For Blaugrana. Bisa kalian lihat di layar kalian bahwa starting line up prediksi yang memang sangat-sangat ideal sekali untuk Barcelona. Kiper Szczesny karena mungkin Ter Stegen masih belum terlalu fit untuk bermain di match yang intensitasnya akan sangat gila-gilaan ya. Lalu dua back tengah kita sudah jelas kita andalkan kepada kapten kita Araujo dan didampingi dengan back muda terbaik saat ini Pau Cubarsí. Lalu di left back, jelas ini yang gue inginkan. Lebih baik Inigo Martinez daripada Lord 35 bro. Tapi di sisi sebelah kanan, sebenarnya gue ingin melihat Hector Ford bermain as a starting lineup. Cuma mungkin untuk menjaga-jaga aja Hansi Flick memilih pemain yang berpengalaman sepertinya. Dan memang Eric Garcia adalah kandidat yang sangat-sangat memungkinkan sekali untuk menggantikan Koundé di sisi kanan. Di tengah, sangat ideal sekali menurut gue Pedri De Jong sudah harus dipadukan sekali. Depannya siapa terserah. Cuma Pedri dan De Jong tuh harus bermain berbarengan bro. Depannya mau Olmo, oke. Mau Fermin Lopez, oke. Mau Gavi, oke. Selama Pedri dan De Jong disatukan, menurut gua aman-aman aja. Dari sisi penyerangan sudah jelas kita percayakan oleh Rapinya, Ferran Torres, dan Lamine Yamal. Mungkin di match ini Lewandowski akan bermain dari bench karena cedera yang dialami sebelumnya. Cuma gua harap Ferran Torres bisa membuat kejutan seperti yang sudah dia lakukan di beberapa match dan selalu memberikan kejutan tiap kali Ferran Torres bermain. Rapinya, gua harap Rapinya bisa bermain lebih baik lagi, bermain lebih all out lagi. Dan Lamine Yamal, ya Lamine Yamal bro. Gue harap dia bermain dengan baik. Gue harap dia bisa mencetak gol atau setidaknya mengancam lah untuk pertahanan Inter Milan. Dari sisi seberang, dari Inter Milannya sendiri, gue tidak tahu menahu tentang skuadnya. Gue tidak tahu menahu soal Inter Milan akan bermain seperti apa. Cuma mungkin fans-fans Milan di sini boleh komen di bawah. Untuk prediksi skor sangat-sangat sulit sekali untuk menebak skor di match ini. Kedua belah tim sangat-sangat luar biasa sekali bermain di leg pertama. Tapi gue rasa dengan statistik yang ada, dengan history match yang sudah dipaparkan, dengan cara bermain yang sudah kita lihat di leg pertama, Barcelona gue rasa akan mendominasi di leg kedua ini dan menang dengan selisih gol yang sangat tipis. Entah 1-0, entah 2-1. Tapi garis besarnya adalah Barcelona menuju ke final Champions League. Menurut kalian gimana match hidup dan mati ini yang akan dilaksanakan jam 2 dini hari nanti? Siapa yang akan lolos? Prediksi skor kalian berapa? May the best reach the final. Segitu dulu mencoba menjadi pundit di episode kali ini. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan di like atau di komen harus bahas apa nanti gue di video berikutnya. So in the meantime, I'll see you on the final. Hei, pede banget jing.